Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan berkah hidayah serta hidayahnya, karena berkatnya kita dapat berkumpul di kelas ini untuk prestasi kelompok bermasalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang kami hormati termasuk pembersama di masjid Fatih Guru Belajaran serta teman-teman bersama yang saya pelajari. Baiklah, saya akan perkenalkan diri. Pertama, saya masih dari Papua dan saya akan membawa acara ini. Baiklah, dengan saudara kita Ananda Siti Fatra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beserta pasti selaku guru IPA yang saya hormati. Kenapa nama saya Siti Kamila? Saya akan membahas tentang perubahan zat. Namun sebelum saya membahas tentang perubahan zat, kita pelajari terlebih dahulu materi perubahan zat. Apa itu zat? Zat adalah materi yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Zat mengenali zat terbagi tiga: zat padat, zat cair, dan zat gas. Contoh dari zat padat: kayu, batu, kamper, dan lain-lain. Contoh dari zat cair: air laut, air es, dan lain-lain. Dan contoh dari zat gas: udara dan angin. Nah, setelah kita mengetahui zat itu terbagi tiga, kita juga mengetahui sifat-sifat zat. Sifat zat yang tak tergantung jumlahan dua ukuran zat. Sifat zat mempunyai dua, ekstensif dan intensif. Apa itu ekstensif? Ekstensif itu sifat yang bergantung pada jumlahan atau ukuran zat. Ekstensif mempengaruhi dua, yaitu volume. Ekstensif terhadap volume. Volume adalah semakin besar ukuran suatu zat, semakin besar pula ukuran zat tersebut. Contohnya, air 1 liter dalam satu wadah. Jika ditambah 2 liter, maka volumenya rekrut bertambah menjadi 3 liter. Massa semakin banyak jumlah satu zat, maka semakin besar pula massa zat tersebut. Contohnya, 1 gelas air mempunyai massa 200 gram. Jika ditambah 1 gelas air lagi, maka totalnya menjadi 400 gram. Dan insentif, apa itu? Insentif mempunyai dua, sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik yang berhubungan dengan perubahan fisik. Contoh, titik didih, suhu terendah zat cair ketika air mulai mendidih. Dan sifat kimia, sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia. Contohnya, alkohol mudah terbakar. Dan perubahan zat mempengaruhi dua, fisis dan kimia. Fisis perubahan, apa itu fisis? Fisis perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Fisis itu terbagi dua, perubahan bentuk dan perubahan zat dan perubahan bentuk zat. Contoh dari perubahan bentuk: beras ditumbuk menjadi tepung dan hasilnya menguap. Air dipanaskan di atas suhu 100. Dan nomor 2, mengambun. Uap air yang menempel ditutup panci yang telah dipanaskan. Ketiga, membeku. Air dimasukkan ke dalam kulkas dengan suhu tertentu. Mencair. Air dipanaskan dengan api. Mengubah. Kapur barus atau kamper berubah menjadi gas. Deposisi, pembentukan jelaga pada cerobong asap. Dan yang kedua, kimia. Kimia itu ada 3, 1 pembakaran dan 2 pembusukan, 3 perkaratan. 1 pembakaran, kertas dibakar menjadi abu. 2 pembusukan, bahan makanan menjadi busuk, tidak akan kembali ke asalnya. 3 perkaratan, logam mengalami keratan.
Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, Ananda Siti Rukman Sohibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan wujud zat materi yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang kami sebut zat. Wujud zat ada 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Masing-masing zat tersebut memiliki sifat yang berbeda. Mengapa demikian? Sifat-sifat zat. Zat mempunyai sifat-sifat tertentu sehingga dapat dibedakan oleh dapat dibedakan berdasarkan sifatnya. Contohnya gula. Gula dapat dirasakan manisnya. Parfum dapat dicium baunya, dan angin dapat terdengar. Salah satu sifat zat yang tidak dapat berubah-ubah adalah massa. Sifat-sifat zat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Apa perbedaan antara sifat intensif dan sifat intensif? Sifat intensif merupakan sifat zat yang tergantung pada jumlah atau ukuran zat. Sifat intensif merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Sifat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia, atau sifat yang menyatakan interaksi antara zat. Sifat-sifat yang tergolong sifat kimia di antaranya sebagai berikut. Mudah tidaknya suatu zat terbakar. Contoh, alkohol mudah terbakar. Kestabilan, mudah tidaknya suatu zat terurai oleh pengaruh panas. Contoh, air adalah zat yang cukup stabil. Air dapat berubah menjadi gas oksigen dan gas hidrogen pada suhu oksigen. Reaktifan, mudah tidaknya suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain. Contoh, zat asam dapat bereaksi dengan zat basa menghasilkan garam. Perkaratan, mudah atau tidaknya suatu zat membutuhkan garam. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Siti Rukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.